aja. Ini yang kedua. Next dulu, next. Oke, yang bawahnya kita belajar kepabeanannya dulu. Geser ke bawah. Ah ya, oke. Jadi kita belajar kepabeanan ya. Kepabeanan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan terlalu jauh. Yang kepabeanannya tadi. Ke atas lagi. Ah ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus barang yang masuk atau yang keluar dari daerah pabean. Itulah pengertian kepabeanan. Jadi kalau misalnya ada barang masuk ke daerah pabean, itu akan dipungut bea masuk. Kalau keluar daerah pabean, itu akan keluar. Atur tentang arus barang tersebut, itulah yang disebut dengan kepabeanan. Jadi daerah pabean itu daerah Republik Indonesia ini. Itulah daerah pabean. Seluruhnya, baik udara, darat, laut. Nah, itu daerah pabean namanya. Lanjut. Jelas suaranya? Oke, jelas ya. Jadi di daerah pabean ini ada namanya kawasan pabean. Jadi kawasan pabean itu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut atau bandar udara atau tempat lain. Jadi daerah pabean ini ada kawasan namanya kawasan pabean di Pelabuhan Belawan, kawasan pabean Polonia dulu ya. Polonia sekarang masih ada. Kawasan Namu itu namanya kawasan pabean. Dia sepenuhnya diawasi oleh Jenderal Bea dan Cukai. Jadi diawasi Bea Cukai ya. Jadi kantor pabeannya adalah yaitu kantor DJBJ. Di Medan ini ada 3 kantor, di Belawan, Polonia, sama Kuala Namu. Jadi setiap kantor pabean ini ada kode-kode tertentu ya, ada kode kantornya. Kalau kayak Belawan kodenya 010 700. Kalau Medan 010 800. Kalau 10 100 gitu. Jadi kalau di dokumen, kalau kita mengonlinekan dokumen pabean, nanti itu dia akan minta dari kantor pengawasnya mana gitu. Apakah Belawan, Medan, atau Kuala Namu. Jadi kita input kodenya. Jelas sampai situ? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, nggak apa-apa, lanjut tanya aja ya. Ya, Bu. Lanjut lagi. Oke, di Bea Cukai itu ada pos pengawasan juga. Mereka ada pos-posnya. Tuh kita bisa lihatlah posnya itu. Pengawasan pabean, tempat-tempat mereka untuk melakukan ekspor impor itu ada pos-posnya. Gitu ya. Terus namanya kewajiban pabean. Kewajiban pabean yaitu semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi bukan bea cukainya yang menentukannya. Jadi semua kewajiban itu harus kita penuhi. Kalau kita mau impor atau kita mau ekspor, diatur oleh undang-undang. Berapa biaya berapa PPh-nya. Tuh, jadi berdasarkan undang-undang pemberitahuan pabean itu adalah perintah yang dibuat oleh seseorang yang melaksanakan kewajiban pabean. Itulah dia pemberitahuan pabean itu. Sama kalau diimpor pemberitahuan impor. Di ekspor pemberitahuan ekspor barang. Itu dokumennya ya. Pernah dengar PIB?
Ini yang karyawan kerja di mana? Di Belawan, Bu. Di Belawan. Iya, di Di Smart, Bu. Belawan, di PT Di Smart. Smart. Iya, Bu. Yang lainnya? Oke, kayak PT Smart itu kan dia ada ekspor, ada impornya gitu. Iya, Bu. Bagian apa? Bagian pangan. Helper, Bu. Ya. Sawit. Alah. Jadi orang kantornya itu ya buat PIB-nya, pemberitahuan impor barangnya, dilaporin ke bea cukai gitu. Pemberitahuan impor barang kalau mau impor, kalau mau ekspor dokumennya BCBC udah ngerti. Kepabeanan dan cukai. Bea cukai kan? Iya, Bu. Ah iya. Jadi dia mengawasi barang ya, dia tidak mengawasi orang. Dia mengawasi barang. Jadi barang. Oke, lanjut. Udah tadi. Oke, lanjut aja. Udah ini. Oke. Pejabat bea cukai tadi udah tahu impor itu pengertiannya adalah kegiatan memasukkan ke daerah pabean. Jadi kita ini kan tadi namanya daerah pabean. Jadi kalau memasukkan barang ke Indonesia ini, ke daerah pabean ini namanya impor. Kalau ekspor adalah kegiatan luar daerah ya. Oke. Bea masuk itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, tadi Ibu udah cerita, bea masuk itu bea atau kewajiban yang harus kita bayar ke negara atas barang tersebut. Berdasarkan apa kita menentukan bea masuknya? Berdasarkan harganya, berdasarkan kursnya, nanti akan kita pelajari cara menghitung bea masuk. Oke, bea keluar sama. Kalau bea keluar untuk ekspor, pungutan negara berdasarkan undang-undang dikenakan terhadap barang ekspor. Jelas bedanya kan? Ya, Bu. Oke, lanjut. Kita harus cepat-cepat. Zoom-nya nanti berakhir. Oke. Di Belawan itu atau di kawasan Pabean itu ada tempat penimbunan. Tempat penimbunan sementara, terus ada juga namanya tempat penimbunan berikat. Jadi kalau sementara itu ya dia tempat hanya sebentar aja menunggu pemuatan. Kalau tempat penimbunan ke kawasan yang memenuhi persyaratan untuk menimbun barang tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Jadi tempat penimbunan berikat itu seperti kawasan berikat, Semat itu kawasan berikat ya. Jadi dia ditangguhkan. Kalau dia mau impor, bea masuk yang tadi yang harus kita bayar berdasarkan undang-undang tadi, dia akan ditangguhkan oleh pemerintah. Jadi dia belum bayar gitu. Selagi dia impor untuk dia pakai. Ada syaratnya ya. Oke, lanjut. Oke, ini yang tadi juga. Oke, lanjut aja. Barang tertentu kan ngerti. Kita lanjut aja biar cepat. Oke, kalau pernah di Belawan sudah sering lah ya lihat kontainer. Jadi nah ini jenis kontainer. Ada yang 40 feet, ada yang 20 feet. Terus dia ada yang open top. Open top itu maksudnya dia kalau impor barangnya terlalu besar, atasnya itu terbuka gitu, bisa dibuat terpal. Jadi mungkin besar kalau dari samping, dari bukaan pintu biasa dia nggak muat. Jadi dia harus pakai kren dari atas, jadi ada open top, terbuka ya gitu. Jadi ada flat thread itu yang jenisnya terbuka gitu, terbuka dia.
Nah, ini jenis-jenisnya aja ya. Ada yang seperti tangki, isotank. Dalam kontainer itu tangki. Itu biasanya untuk yang cairan, membawa cairan gitu. Jadi ukurannya itu biasa 20 feet sampai 40 feet. Ada yang high cube. High cube itu lebih besar aja, lebih tinggi dia. Balk itu seperti tangki. Di dalamnya itu tangki-tangki. Di dalam kontainer itu seperti tangki-tangki gitu. Jelas? Ya Bu, jelas. Oke, lanjut. Oke, sebelum ini kita yang ke nomor 1 jauh. Jadi kontainer yang tadi, kita lanjut aja. Kontainer yang tadi, kalau kita mau mengimpor barang, satu kontainer itu milik importir sepenuhnya, itu namanya FCL. Jadi satu kontainer itu full barang, boleh ya beberapa kontainer juga boleh atau 4 kontainer, tapi isinya keseluruhan di dalam kontainer itu satu importir, berarti dia namanya FCL. Kalau isinya sebagian atau banyak pemiliknya di dalam kontainer itu namanya less container load atau LCL. Jadi misalkan kita mau mengimpor nih satu kontainer gula misalkan ya, gula. Satu kontainer itu milik kita semua. Jadi itu namanya FCL. Tapi kalau misalnya kita hanya mengimpor sedikit aja atau beberapa kotak, ada 10 kotak. Jadi kan tentunya yang punya kontainer atau yang punya pelayaran itu masukkan ke dalam kontainer bergabung sama punya orang lain gitu. Jadi kalau dalam kontainer itu banyak yang punya, bukan satu orang yang punya, itu namanya LCL. Jadi bongkarnya lain. Nanti kalau LCL bongkarnya di gudangnya LCL, baru di situ dipecah-pecah mana punyanya si A, si B, atau si C. Tapi kalau dia full kontainer, ya yang si importir tersebut, dia langsung aja tarik ke tempat dia gitu. Karena dia milik dia semua. Setelah diperiksa atau setelah dilakukan pengecekan semuanya, ya udah tinggal tarik. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Barang larangan, lartas. Jadi lartas itu larangan dan pembatasan. Jadi kalau kita mau impor atau mau ekspor, itu ada yang dilarang. Sama sekali tidak boleh diekspor atau sama sekali tidak boleh diimpor atau dibatasi. Misalnya kita mau seperti pemerintah mau impor perusahaan, misalnya ada yang mau impor gula, itu kena pembatasan. Jadi dia boleh ada kuota gitu, dikasih kuota sama pemerintah, misalnya cuma boleh impor segini ton gitu, ya udah dia harus penuhi itu. Nah, ada pembatasan, larangan dan pembatasan. Jadi instansi-instansi itu, misalkan kalau bea cukai itu kan hanya mengawasi, yang buat larangan itu bisa jadi bukan bea cukainya, yang buat larangan itu misalnya Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian melarang tumbuhan masuk ke Indonesia misalkan. Jadi yang melarang itu kan Departemen Pertanian membuat suatu undang-undang larangan gitu. Jadi dilaksanakan oleh bea cukai, dititip ke bea cukai bahwa tumbuhan-tumbuhan ini dilarang masuk ke Indonesia misalkan. Jadi setiap ada barang yang seperti itu, itu tugasnya bea cukai melarang masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya narkoba siapa? Larangan siapa? Berarti kepolisian kan? Kalau misalkan baju, sepatu, larangannya dari siapa? Departemen Perdagangan. Atau yang lain, barang apa misalkan? Departemen mana yang larang gitu. Jadi semua instansi-instansi pemerintah buat suatu undang-undang yang melarang, ya udah bea cukai akan laksanakan gitu. Oke, lanjut. Oke, ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh instansi yang melarang ada buat undang-undangnya untuk dilaksanakan.
Kementerian Perdagangan. Kayak tadi seperti baju dia larang ya kan. Terus barang karantina ikan. Kalau obat-obatan Balai POM yang melarang, yang membuat peraturan. Kementerian Kesehatan, DJBC ada juga. Bappetan, Bank Indonesia mungkin berhubungan dengan uang palsu atau apa gitu kan. Terus Kementerian Kehutanan melarang apa dia, misalnya hewan-hewan tidak boleh diimpor atau diekspor, ada peraturan-peraturannya tersendiri. Kementerian Pertanian, Perindustrian. Jadi inilah instansi-instansi terkait yang menitip undang-undang untuk dilaksanakan di ekspor impor. Oke, lanjut. Oke, DJBC yang mengawasi ya semuanya, yang perizinan untuk yang tadi itu. Jadi kalau kita misalkan mau impor sesuatu, kita periksa dulu barang ini boleh nggak diimpor gitu. Atau kita mau ekspor, barang ini boleh nggak diekspor. Jadi kita lihat di DJBC-nya, undang-undangnya seperti apa, larangannya seperti apa gitu. Jadi DJBC yang mengawasi ya. Kalau kita misalkan mau impor apa misalnya, mengimpor baju, kan itu ada pembatasannya, larangan. Berarti kita harus minta izin. Minta izin dulu. Kalau memang diizinkan, baru kita boleh impor gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja, ini hanya dibaca aja, pengetahuan aja. Oke, ini bagaimana seandainya importir, kalau udah barang kita masuk, ternyata setelah kita impor di Belawan, udah masuk ke Belawan barangnya, tapi kita tidak bisa memenuhi izinnya. Tidak ada izin. Jadi mau dikemanain barang kita itu? Mau gimana gitu. Jadi nanti kalau udah lebih dari 30 hari, kita tidak bisa mengeluarkan barang itu, maka dia menjadi barang 30 hari lebih ya, barang yang tidak dikuasai, itu namanya. Kalau lebih dari 30 hari kita tidak keluarkan. Jadi di Belawan itu kita semua itu biaya ya. Kenapa sih kita pentingnya belajar kepabeanan ini, belajar impor ekspor ini? Karena begitu dari mulai berangkat barangnya sampai ke Belawan itu butuh biaya. Jadi perharinya di Belawan itu biayanya $. Jadi makin lama kita nggak keluarin barang, makin banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dia perhitungannya beda. Untuk biaya gudang misalkan, setelah dibongkar biaya gudangnya, misalnya hari pertama sampai hari ketiga biayanya misalkan 750 per kilo. Tapi setelah 7 hari, dia dikali duakannya lagi. Sampai 7 hari, berapa biayanya gitu. Jadi beda, tarif per minggunya itu berbeda-beda. Jadi makin lama kita nggak bisa mengeluarkan barang tersebut, mau kita ambil, makin besar biaya yang kita harus keluarkan. Jadi itulah pentingnya kita pelajari kalau kita mau impor, mau ekspor, kita pelajari dulu izinnya apa, biayanya berapa, terus apa yang harus kita penuhi supaya kita tidak ada kendala. Jadi begitu kapal sandar, begitu kapal bongkar, kita udah bisa ambil barang kita, tidak ada hambatan gitu. Tapi kalau di saat kita barang masuk, kita banyak kendala, banyak izin-izin yang kita belum urus, butuh waktu lagi kan, urus izin itu kan butuh waktu kan. Jadi makin lama makin hari ya udah numpuklah biaya-biayanya gitu. Jadi kalau dalam 30 hari kita tidak bisa keluarkan, namanya sudah barang tidak dikuasai. 60 hari nanti udah berubah lagi, udah lebih dari itu tidak juga kita bisa keluarkan, maka akan ada pelelangan oleh bea cukai. Makanya sering lihat orang ada bea cukai melelang karena nggak bisa dikeluarkannya gitu. Misalnya kayak barang-barang tangkapan, barang-barang apa ya, bawang atau apa yang disita tidak bisa dikeluarkan lagi kan karena izinnya tidak ada, maka dilelang atau dihancurkan oleh bea cukai gitu. Ada yang kurang jelas? Jelas Bu, jelas. Apa Ibu terlalu cepat? Enggak kan?
Enggak, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau ada yang kurang jelas langsung aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, ini contoh kategori lartas ya, komoditi lartas. Gula, hewan, ini contoh-contohnya aja. Ikan, lartas impor ya, ini harus dibedakan. Kalau kita mau impor ini berarti kena lartas gitu, ini contoh aja. Kita mau impor gula ada lartasnya, berarti harus ada izin-izin dulu yang harus kita penuhi. Kalau tidak, tidak usah impor. Kenapa? Kenapa sih pemerintah buat lartas ini? Untuk melindungi industri dalam negeri. Kenapa sih kita mesti impor kalau di negeri kita ada produksi gula? Iya kan? Pemerintah kan harus melindungi rakyatnya kan? Gitu. Hewan. Hewan kita tidak boleh impor. Nah, ada larangan dan pembatasan. Banyak ini kan bahan beracun, bahan obat, bahan segala. Jadi ini contoh-contohnya yang kena larangan dan pembatasan. Jadi semuanya ini dipelajari dulu, diteliti dulu izinnya seperti apa, baru kita ada impor gitu. Oke, lanjut. Oke, perizinannya. Kalau tadi udah kena lartas, nah kita uruslah izinnya gitu. Persetujuan impornya dari mana? Dari Bapetankah? Dari Departemen Kebudayaan kah? SNI. Jadi barangnya ternyata tidak SNI. Jadi kita urus dulu SNI-nya. Nomor ini semua harus kita penuhi tergantung barangnya ya. Jadi kita tergantung barangnya. Jadi izinnya seperti apa gitu. Ngerti ya? Ini hanya jenis-jenis perizinannya. Yang kurang jelas ditanya. Ini lanjutannya aja. Oke, lanjut aja. Dibaca-baca aja. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ini hanya izin-izin tadi aja. Oke, kita ke komunitas lartas ekspor. Jadi begitu juga dengan ekspor. Ekspor kita dibatasi juga, tidak boleh mengekspor yang barang-barang ini. Batu mulia, beras, cagar budaya, hewan-hewan buas, intan, kelapa sawit, karet. Jadi bukan berarti tidak boleh ya, ada larangan dan pembatasan. Artinya ada yang harus kita penuhi, ada izin-izin yang harus kita urus gitu. Jadi tidak bebas sama sekali gitu. Jadi kalau ada salah satu mau ekspor dari barang ini, ya kita uruslah izinnya. Dari mana kita melihatnya? Dari nanti kita pelajari dari ENWSW, ada portalnya. Jadi tersebut di portalnya, oh ini harus SNI misalkan, ya udah kita urus. Oh ini barang ini kalau mau diekspor harus izin dari ini, nah, kita harus urus izinnya gitu. Itu aja yang penting dari sini. Jadi tugasnya bea cukai itu menggalakkan ekspor, menahan impor gitu. Jadi mereka pemerintah segencar-gencarnya ekspor gitu supaya menambah keuntungan negara. Tapi dia harus mengontrol atau membatasi impor dibatasinya supaya pasar kita atau industri dalam negeri kita juga terkontrol gitulah istilahnya. Oke, lanjut. Habis? Sama ini izinnya aja. Jadi kalau apanya harus kita urus surat izinnya seperti apa gitu. Lanjut. Oke, sama
Misalnya suatu barang itu dia mengharuskan ada laporan ini, ada surat penetapan ekspornya, ada laporan surveyor. Jadi ini kita harus urus. Laporan surveyor beras kalau kita mau ekspor beras. Laporan surveyor kayu kalau kita mau ekspor kayu gitu. Jadi kita harus penuhi semuanya. Oke, lanjut. Habis, Bu. Yang kedua. Habis. Balik ke halaman satunya tadi, halaman 1 yang impornya, persyaratannya. Halaman 1. Bentar, ya, Bu. Jadi itu aja ya kepabeanan. Kalau kepabeanan itu seperti itu aja. Jadi kita belajar kepabeanan, nanti kepabeanan impornya sama kepabeanan ekspor. Ini. Jadi ini prosedur kalau kita mau impor barang itu, gimana sih kita kalau mau impor barang gitu. Jangan sampai kalau kita impor barang kita tidak tahu dikenakan biaya. Seperti kasus ada kawan, dia dikirimi barang dari misalkan dari Malaysia, dia dikirimi tas. Tas ini dikasih, dia sudah bayar biayanya semua di Malaysia, udah boleh diimpor ke Indonesia. Sampai sini di kantor pos dia disuruh bayar. Kenapa dia disuruh bayar? Nah, dia harus tahu kalau tas itu masuk ke Indonesia harus bayar bea masuk, PPN, PPh-nya. Jadi dia komplain, kenapa orang ini dikasih kawan, masa saya ngeluarin biaya lagi yang besar. Bisa jadi biayanya, mungkin harganya tidak seperti itu tasnya. Malah lebih besar dia bayar ke sini. Jadi hati-hati kalau misalnya barang kiriman atau barang dari luar negeri, jangan terkejut kalau ada biaya-biaya yang dibebankan ke kita si penerima. Beda kalau kita beli lokal kan kita cuma ongkir, itu aja. Tapi kalau bayar dari luar negeri, nanti bakalan ditagih banyak biaya. Sama kayak lewat Kuala Namu juga, lewat kantor pos juga. Yang penting dia dari luar negeri, impor akan dikenakan biaya. Jadi ini tidak semua orang tahu. Dia marah-marah, kenapa saya dikenakan biaya? Kan saya cuma dikasih gratis.